datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Adi Oktaningsih, Sarjana Peternakan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan dosen pengampu Dr. Randa Tri Wiharti, MSI. Berikut ini adalah profil diri saya. Nama Ella Adi Oktaningsih, Sarjana Peternakan. Tempat lahir Banyumas pada 10 Oktober 1998 dengan NIM 2422505007, kelas Agribisnis Ternak Ruminansia. Pada presentasi ini, saya akan membahas 1. Identifikasi diri, 2. Pengalaman belajar, 3. Pembelajaran bermakna, 4. Artefak, 5. Desain inovasi, 6. Rencana tindak lanjut, 7. Refleksi selama mengikuti PPG Prajabatan. Identifikasi diri. 1. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita tanpa terkendala latar belakang ekonomi atau tempat belajar.
mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan berpikir kritis, problem solving, dan karakter teladan yang siap menghadapi tantangan kehidupan. 2. Visi pribadi sebagai calon guru. Menjadi guru yang berintegritas, inspiratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, beretika, dan berpikir solutif. Yang ketiga adalah hal yang dilakukan untuk mencapai visi. 1. Menggunakan teknologi, metode problem solving, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 2. Selalu meningkatkan kompetensi profesional dengan mengikuti pelatihan, refleksi diri, dan bergabung dengan komunitas guru untuk terus berkembang. Ketiga, memberdayakan peserta didik untuk mendorong kreativitas, mengajarkan berpikir solutif, dan membantu mereka menemukan potensi terbaiknya. Berikut ini adalah pengalaman belajar saya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada semester 1 saya menempuh 7 mata kuliah, yaitu 1. Filosofi Pendidikan Indonesia, 2. Inovasi Kejuruan, 3. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, 4. Pembelajaran berdiferensiasi, 5. PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, 6. Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di SMK, 7. Praktik Pengalaman Lapangan 1. Pada semester 2, saya menempuh 6 mata kuliah. Yang pertama, Pembelajaran Sosial Emosional, 2. Pendidikan Kewirausahaan, 3. Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di SMK, 4. Praktik Pengalaman Lapangan 2 di SMK, 5. Seminar Pendidikan Profesi Guru, terakhir Proyek Kepemimpinan. Selama 2 semester ini, mata kuliah tersebut memberikan saya banyak sekali wawasan baru dan paradigma baru mengenai guru dan juga menjadi guru yang profesional. Setelah menempuh berbagai mata kuliah, saya memiliki 1 mata kuliah yang menjadi pembelajaran paling bermakna menurut saya, yaitu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selama mengikuti PPG Prajabatan, saya merasa mata kuliah ini sangat berkesan dan bermakna. Saya belajar bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Pengalaman belajar ini membuat saya lebih paham bagaimana menjadi guru yang bisa memahami kebutuhan peserta didik dan membantu mereka belajar dengan lebih baik. Refleksi ini saya tulis untuk menceritakan apa saja yang saya pelajari dan bagaimana hal itu mengubah cara pandang saya sebagai calon guru. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita mempelajari 4 topik utama. Topik pertama yaitu mengenal peserta didik. Pada topik 1 ini saya mempelajari tentang teori belajar menurut beberapa ahli seperti teori behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Saya juga mempelajari mengenai teori perkembangan mulai dari perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral. Pada topik ini juga membahas mengenai latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan tentang kesiapan belajar peserta didik yang bisa kita lihat dari minat, motivasi, dan gaya belajar.
Pada topik ini, kita juga melakukan observasi langsung di kelas mengenai karakteristik peserta didik dan korelasinya dengan materi yang sudah kita pelajari pada topik 1. Selanjutnya yaitu topik 2, tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada topik kedua, kita belajar mengenai kemampuan peserta didik, belajar kerangka strategi pembelajaran, lalu menganalisis rancangan pembelajaran dari guru pamong. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan penyusunan, evaluasi, dan refleksi terkait penerapan rancangan pembelajaran yang kita observasi pada PPL di sekolah. Lalu topik yang ketiga yaitu tentang praktik pengalaman lapangan 1. Pada topik ketiga ini kita akan mempelajari beberapa tentang jenis-jenis asesmen, bentuk asesmen, fungsi asesmen, dan prinsip asesmen. Kita juga melakukan refleksi terhadap proses asesmen yang sudah diterapkan ketika PPL dilaksanakan di sekolah. Topik yang keempat yaitu tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik ini kita mempelajari mengenai lingkungan belajar bagi peserta didik menurut Ki Hajar Dewantoro dan bagaimana menerapkan disiplin positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Setelah mempelajari berbagai topik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya menyadari bahwa materi ini sangat penting bagi saya sebagai calon guru profesional. Dari semua topik yang dibahas, topik yang paling berkesan bagi saya adalah topik 1, yaitu mengenal peserta didik. Hal ini dikarenakan topik 1 membuka wawasan saya tentang keunikan peserta didik. Saya belajar bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang, karakteristik, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran pun harus disesuaikan. Pada topik 1 menekankan pentingnya mengenal peserta didik sebelum mengajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga perlu memahami siapa yang mereka ajar agar pembelajaran lebih tepat sasaran. Topik 1 menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pemahaman dari topik ini menjadi fondasi penting dalam membuat pembelajaran yang adil, menyenangkan, dan bermakna. Berikut ini adalah artefak yang mendukung mengenai pengalaman belajar yang bermakna bagi saya. Di sini saya melampirkan link artefak yang bisa langsung diakses dengan menggunakan Google Drive. Di sini saya mengambil dari ruang kolaborasi pada topik 1 dan lembar observasi yang dilakukan ketika PPL, dan yang terakhir tentang aksi nyata pada topik 1. Menurut saya, artefak pembelajaran pada topik 1 ini bermakna dikarenakan menggambarkan penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan terlihat adanya upaya menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik, meskipun masih dalam pengembangan. Yang kedua yaitu mencerminkan praktik nyata di lapangan. Artefak ini didasarkan pada pengamatan langsung di kelas 10 Ater 2 di SMK Negeri 1 Mojosongo, sehingga menggambarkan kondisi real peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga yaitu menunjukkan respon terhadap kesiapan dan latar belakang peserta didik. Pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dan relevan dengan konteks lokal Boyolali yang mayoritas petani dan peternak, termasuk penggunaan kosakata lokal dalam penjelasannya. Berdasarkan hasil pengalaman belajar mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, memberikan bekal bagi saya dalam merancang desain inovasi, yaitu membuat perencanaan pembelajaran berbasis teknologi yang saya beri nama Zamedia atau Zaman Multimedia Edukatif SMK. Inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik pada kegiatan pembelajaran, terutama pada materi-materi yang teoritis.
Hasil dari desain inovasi ini berupa surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Yang kami hakikan pada kegiatan seminar ini adalah modul ajar tentang agribisnis ternak untuk SMK. Zamedia atau Zaman Multimedia Edukatif SMK adalah inovasi pembelajaran di SMK untuk mata pelajaran agribisnis ternak yang mengintegrasikan multimedia interaktif dan digitalisasi. Inovasi ini menggabungkan pendekatan project-based learning yang menjadi utama pada kurikulum Merdeka dengan pemanfaatan platform digital seperti Google Workspace, Canva, dan juga TikTok. Dalam penerapannya inovasi Zamedia ini, peserta didik ditugaskan untuk membuat video edukatif dan brosur usaha menggunakan multimedia dan sosial media yang ada. Selanjutnya, evaluasi pun dilakukan melalui Google Form yang memungkinkan penilaian secara real-time dan terdokumentasi. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, Zamedia dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, terutama pada pelajaran-pelajaran yang teoritis. Alasan pemilihan desain inovasi ini adalah berdasarkan hasil dari observasi pada peserta didik di SMK Negeri 1 Mojosongo, yang mayoritas adalah peserta didiknya laki-laki dengan gaya belajar kinestetik dan audiovisual. Dan Zamedia memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam karya nyata yang aplikatif, serta memperkuat keterampilan digital, komunikasi visual, dan juga jiwa kewirausahaan. Sehingga sejalan dengan tujuan SMK yang menciptakan wirausaha-wirausahawan muda. Hasil karya peserta didik juga dimanfaatkan sebagai media belajar dan promosi sekolah, sekaligus mendukung penerapan Merdeka Belajar secara konkret di lingkungan SMK. Dampak positif dari penerapan Zamedia meliputi peningkatan skor belajar baik formatif dan sumatif, tumbuhnya kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis bagi peserta didik, serta mendorong guru dan sekolah untuk berinovasi secara digital. Produk dari pembelajaran seperti video dan juga brosur juga menjadi salah satu sarana belajar yang dapat digunakan pada lintas kelas maupun lintas sekolah. Sehingga dengan pelaksanaan Zamedia di SMK Negeri 1 Mojosongo ini sangat membantu bagi pelaksanaan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga lebih baik. Rencana tindak lanjut untuk inovasi Zamedia atau Zaman Multimedia Edukatif SMK meliputi beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangannya. Yang pertama yaitu replikasi inovasi pada mata pelajaran lain. Mengadaptasi pendekatan Zamedia untuk digunakan di berbagai mata pelajaran di SMK lainnya, dengan penyesuaian terhadap kompetensi dasar masing-masing bidang. Lalu, dengan pengembangan literasi digital, menyelenggarakan pelatihan lanjutan bagi guru dan juga peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, desain grafis, serta platform multimedia sebagai sarana pembelajaran. Lalu, pemanfaatan produk peserta didik, mengarsipkan dan mempublikasikan video edukatif dan brosur usaha terbaik sebagai media pembelajaran antar kelas, alat promosi sekolah, atau inspirasi bagi peserta didik lainnya. Rencana tindak lanjut inovasi selanjutnya yaitu peningkatan sarana dan infrastruktur, yaitu mendorong sekolah untuk melengkapi fasilitas TIK termasuk perangkat digital dan koneksi internet yang stabil, guna mendukung kelancaran implementasi inovasi digital.
Lalu, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan, menggunakan evaluasi rutin terhadap efektivitas inovasi melalui umpan balik dari peserta didik dan juga guru, serta menyempurnakan model pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan dunia industri dan studi, yaitu mengembangkan kerjasama dengan pihak industri atau partisipasi multimedia untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui mentoring, proyek kolaboratif, ataupun magang digital. Berikut ini adalah perangkat pembelajaran dari inovasi Zamedia yang diterapkan di SMK Negeri 1 Mojosongo. Ada hasil berupa modul ajar agribisnis ternak. Ini merupakan sekumpulan modul ajar yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada jenjang SMK bagi jurusan agribisnis ternak. Terdiri dari beberapa materi dan kumpulan materi dengan pokok bahasan yang beragam. Modul ajar yang saya buat ini untuk mata pelajaran dasar-dasar produksi ternak dengan konsentrasi keahlian agribisnis ternak pada elemen agripreneur, profesi, dan pekerjaan di bidang agribisnis ternak. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tentang profil agripreneur yang mampu membaca peluang pasar dan usaha, profesi memproduksi ternak, bagi petani ternak dalam rangka menumbuhkan jiwa wirausaha serta peluang usaha dan peluang bekerja di bidang agribisnis ternak. Berikut ini adalah PowerPoint materi yang saya sampaikan dalam penerapan inovasi pembelajaran di SMK Negeri 1 Mojosongo di mata pelajaran dasar-dasar produksi ternak. Dengan elemen agripreneur, peluang usaha, pekerjaan atau profesi di bidang agribisnis ternak. Di sini saya memberikan konsep dan beberapa penjelasan mengenai agripreneur, peluang usaha, pekerjaan, profesi di bidang agribisnis ternak yang digunakan untuk dasar dalam mereka mengerjakan proyek video dan juga brosur usaha tersebut. Ini merupakan produk dari peserta didik pada saat saya menerapkan inovasi pembelajaran di SMK Negeri 1 Mojosongo. Di sini ada beberapa video mengenai pengecekan telur maupun tentang video agripreneur dan juga ada beberapa mengenai brosur usaha yang ingin dilakukan oleh para peserta didik yang saya ajar. Produk-produk ini dibuat menggunakan multimedia seperti ada penggunaan Canva, penggunaan TikTok, dan juga penggunaan Google Drive sebagai lembar pengumpulan dari tugas-tugas proyek yang dilaksanakan oleh peserta didik. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi pelaksanaan dari penerapan Zamedia di SMK Negeri 1 Mojosongo. Di sini terlihat saya melakukan pembelajaran di luar kelas menggunakan ruang multimedia yang ada di SMK Negeri 1 Mojosongo. Pada ruang multimedia ini, peserta didik bisa menggunakan komputer untuk mencari referensi dan juga pengerjaan tugas dari proyek tersebut. Dalam pemberian materi, saya menggunakan beberapa video pembelajaran dan juga beberapa permainan untuk meningkatkan minat mereka dalam memahami pembelajaran sehingga akan lebih mudah bagi mereka menerima apa yang saya ajarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Melalui serangkaian proses pembelajaran di program PPG ini, saya menyadari bahwa pendidikan Indonesia harus bertransformasi menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan keragaman, dan membentuk karakter bangsa. Untuk itu, kita perlu menjadi guru profesional, sehingga saya harus menguasai beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik,
kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Serta saya harus terus belajar, berinovasi, dan membangun hubungan positif dengan semua pihak, baik itu dengan peserta didik, dengan orang tua, maupun dengan warga sekolah dan juga masyarakat. Lalu rencana tindak lanjut saya setelah melakukan refleksi pada program profesi guru prajabatan di Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi pedagogik melalui pelatihan, komunitas guru, dan juga penerapan teknologi pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan Zamedia pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan interpersonal dengan membangun hubungan positif bersama peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat. Yang ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran dan menjadi teladan bagi peserta didik. Setelah melaksanakan berbagai pembelajaran di PPG Prajabatan, ada beberapa perubahan paradigma tentang makna guru. Paradigma lama memandang guru hanya sebagai penyampai materi pelajaran. Namun, setelah mengikuti PPG, pemahaman ini berubah. Guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan evaluator dalam pembelajaran. Guru saat ini dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta relevan dengan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Dengan perubahan ini, guru menjadi penggerak utama transformasi pendidikan, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai agen perubahan yang membentuk generasi masa datang yang tangguh, cakap teknologi, dan berkarakter. Baiklah, selanjutnya kesimpulan saya adalah melalui PPG saya memahami pentingnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan berbasis karakter. Pengembangan inovasi Zamedia dalam pembelajaran digital interaktif yang berbasis proyek untuk meningkatkan motivasi, keterampilan abad ke-21, dan relevansi pembelajaran di SMK. Zamedia mendapat pengakuan secara resmi dan direncanakan untuk direplikasi dan dikembangkan secara lebih lanjut. Saya menyadari bahwa guru masa kini harus menjadi fasilitator, inovator, dan agen perubahan. Tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter dan keterampilan peserta didik untuk menghadapi tantangan pada masa depan. Sekian presentasi saya mengenai refleksi diri setelah mengikuti PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Desain inovasi pembelajaran bernama Zamedia, dan juga rencana tindak lanjut setelah menyelesaikan studi PPG Prajabatan. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk orang lain ke depannya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.